Teman-teman, kita teruskan lagi novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri. Sekarang kita masuk bab 7. Nangis lagi, Mbak, ucap Reni pada Niken. Niken mendongak menatap adik iparnya yang sudah berdiri di hadapannya dengan menggendong Safa. Niken mengusap air matanya, larut dalam kesedihan membuat perempuan itu tidak menyadari kedatangan adik iparnya. Reni menarik kursi lalu mendudukkan Safa di sana. Dia menarik satu kursi lagi di sebelah Safa untuk didudukinya sendiri. Tanpa menunggu ditawari makan, Reni langsung mengambil nasi dan lauk yang lain. Lagi pula Niken sudah menyediakan piring untuknya. Gadis itu juga mengambilkan nasi untuk Safa. Sepotong ikan tongkol dia suwir kecil-kecil, ditambahkan di piring milik Safa. Reni menikmati makan malam sambil menyuapi Safa ponakannya. Niken hanya memperhatikan adik iparnya yang telaten menyuapi putrinya. Salah satu alasan yang membuat Niken bertahan dalam pernikahannya adalah memiliki ipar seperti Reni. Meskipun jarang ngobrol dan tidak dekat dengannya, Reni sayang pada ponakannya. Gadis itu juga tidak suka mengganggunya, tidak pula merepotkan kakak lelakinya. Reni sosok gadis mandiri yang tidak suka cari masalah dengan orang lain. "Kamu kenapa makan di sini? Bukannya kakak iparmu sudah memasak di rumah ibu?" tanya Niken. Mbak, masakannya tidak enak. Masakan Mbak Niken lebih enak. Aku heran sama Mas Rian. Apa kelebihan perempuan itu yang membuat Mas Rian tunduk padanya? Ucap Reni tanpa menatap wajah Niken. Gadis itu sibuk menyuap makanan dalam mulutnya, juga menyuapi ponakannya. Cantik tidak juga. 11-12 dengan Mbak Niken. Dia tidak lebih cantik dari Mbak Niken. Tubuhnya juga biasa saja, tidak beda jauh dari Mbak Niken. Masakannya tidak enak. Tapi Mas Rian kayak kena pelet di hadapannya, ucap Reni melanjutkan ucapannya. Niken menghela napas, tidak tahu harus bicara apa menanggapi ucapan adik iparnya. Dia sendiri tidak tahu kenapa suaminya tergila-gila pada Astrid hingga membuat lelaki itu tega menyakitinya sedemikian rupa. "Ate, Tapa tenyang," ucap Tapa. Gadis kecil itu menepuk perutnya sendiri. "Safa sudah kenyang, ya sudah, Safa turun terus main sendiri, tapi tidak boleh lari-larian ya. Habis makan nanti perutnya sakit," ucap Reni menanggapi ucapan ponakan kecilnya. Gadis itu menurunkan Safa dari kursi dan membiarkan ponakannya bermain sendiri. Semua interaksi antara Safa dan Reni tidak luput dari perhatian Niken. Dalam hati perempuan itu ada sedikit rasa tenang, seandainya meninggalkan putrinya di tempat ini. "Mbak, aku ini perempuan bisa merasakan apa yang Mbak Niken rasakan. Meskipun Mas Rian itu kakakku, bukan berarti aku akan membelanya. Apa Mbak Niken tidak capek nangis terus? Lawan dong, Mbak. Bukan cuma diam dan pasrah saja diperlakukan seperti ini oleh istri muda suamimu," ucap Reni. "Jujur aku gemes lihat Mbak Niken yang cuma bisa nangis. Kalau aku di posisi Mbak Niken, tadi sore sangat mengetahui Mas Rian lagi anu sama istri mudanya, langsung kudobrak pintu kamar itu," kata Reni melanjutkan ucapannya. Mendengar Reni bicara, Niken merasa menjadi perempuan paling bodoh di dunia. Hanya bisa menangis sendiri tanpa bisa protes dan melakukan apa-apa. Reni benar, dirinya terlalu bodoh dan tidak bisa melawan saat disakiti. "Aku bisa apa, Ren? Aku tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa dimintai tolong," ucap Niken. "Mbak Niken punya tangan dan kaki yang lengkap, juga otak yang diberi oleh Allah. Pakai itu, Mbak, pakai. Kalau butuh bantuan, aku siap membantu Mbak Niken," ucap Reni. Gadis itu bangkit berdiri setelah nasi di piringnya habis. Dia melangkah ke wastafel, mencuci tangan dan piring, lalu keluar dari rumah Niken tanpa berpamitan. Niken tidak bisa tidur. Percakapannya dengan Reni terus terngiang di telinganya. Dia menoleh ke arah Rian yang tidur di sampingnya. Lelaki itu langsung pulang ke rumahnya setelah selesai makan malam. Namun Niken tidak mengajaknya bicara. Rasa kecewa pada Rian membuat Niken memilih diam. Ponsel Rian yang diletakkan di atas bantal lelaki itu menyala dan bergetar. Niken melirik sekilas. Tertera nama My Lovely di layar. Itu berarti Astrid sedang menghubungi suaminya. Niken pura-pura tidur dan memejamkan mata saat tubuh Rian bergerak bangun. Niken memilih tetap diam saat merasakan gerakan suaminya turun dari ranjang dan membuka pintu kamar dengan pelan. Perempuan itu berjalan dengan mengendap mengikuti suaminya keluar dari kamar. Iya,
Aku akan buka pintu sekarang. Meskipun pelan, Niken masih bisa mendengar kata yang diucapkan Rian. Niken menutup mulutnya sendiri melihat Rian membuka pintu depan rumah mereka. Lelaki itu membuka pintu untuk istri mudanya. Di depan matanya Niken melihat Rian dan Astrid yang saling berciuman di sofa ruang tamu. Lekuk tubuh Astrid terpampang sempurna saking tipisnya daster yang dipakai perempuan itu. Aktivitas yang tadi sore mereka lakukan ternyata belum cukup, masih berlanjut lagi tanpa peduli tempat dan waktu. Niken menarik napas, kata-kata Rene yang menyuruhnya melawan terngiang di telinganya. "Mas Rian!" teriak Niken. Rian yang mendengar Niken memanggil namanya langsung menghentikan aktivitasnya. "Mas Rian!" Lagi Niken memanggil nama suaminya. "Astrid, kamu cepat keluar dari sini sebelum Niken melihatmu," ucap Rian sambil menarik tangan Astrid dan menyuruhnya keluar. "Tapi mas, aku..." rengek Astrid. "Sudah, besok kita lanjutkan lagi." Rian memotong ucapan Astrid dan mendorong perempuan itu keluar. "Niken?" ucap Rian tergagap melihat Niken menyalakan lampu ruang tamu. Astrid juga terkejut melihat Niken yang sudah berdiri di depannya. "Permainan kalian tadi sore belum cukup? Sampai-sampai harus diam-diam melakukannya lagi di sini, di ruang tamu ini. Sepertinya permainan istri mudamu begitu hebat, Mas, sampai kamu ketagihan dan tidak bosan melakukannya," ucap Niken pada Rian. "Kamu juga sama, Astrid. Sepertinya kamu kegatelan sekali, hingga tidak bisa tidur sebelum digaruk. Apa ini kelebihanmu yang membuat suamiku ini tidak bisa jauh darimu?" ucap Niken pada Astrid. Astrid tersenyum. Perempuan itu maju mendekat ke arah Niken. "Iya, ini kelebihanku. Kenapa tidak terima? Kelebihanku ini yang membuat Mas Rian tergila-gila, karena dia tidak bisa mendapatkannya darimu. Mas Rian bilang kamu seperti boneka yang kaku di atas ranjang, membosankan," ucap Astrid di telinga Niken. Plak! Spontan tangan Niken menampar pipi Astrid dengan keras, membuat perempuan itu jatuh terduduk. "Niken!" Pekik Rian seraya menghampiri Astrid yang jatuh terduduk di lantai. "Mas, sakit!" rengek Astrid pada Rian. "Kalau sampai terjadi sesuatu pada Astrid, aku tidak akan memaafkanmu, Niken," ucap Rian sambil menggendong Astrid dan membawanya keluar. Bersambung. Teman-teman, buatmu yang penasaran ingin membaca novel ini sampai tamat, bisa langsung buka Play Store dan cari novel yang berjudul Memilih Jalan Sendiri, karya Anna Diana.